Sahabat Tanas, hari ini kita akan membahas salah satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia, yaitu sumber daya alam. Dari hutan yang luas, tambang yang kaya, hingga lautan yang penuh potensi, Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan sumber daya. Tapi apakah kekayaan ini selalu membawa manfaat atau justru menjadi tantangan ya? Sudah bersama kita saat ini seorang pakar dalam bidang sumber daya alam, yaitu Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani DEA, tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam di Lemhanas RI. Beliau akan membantu kita memahami lebih dalam mengenai potensi, tantangan, hingga solusi yang bisa diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Mari kita eksplor lebih jauh, apakah sumber daya alam Indonesia benar-benar menjadi berkah atau justru menjadi tantangan besar ya? Ya, Prof. Dadan. Apa kabar nih, Prof? Baik. Terima Sehat kasih ya, Prof. Nis. Semangat ya, Prof. Ini kehormatan nih bisa podcastnya dengan Lemhanas. Kami juga tim di sini sebuah kehormatan kedatangan Prof. Dadan nih, Prof. Jadi, Prof, kalau mungkin mau mengulas sedikit nih, Prof. Ya. Dulu Prof. Dadan itu bergabung di Lemhanas tuh sejak kapan dan bagaimana sih, Prof? Oke, kalau boleh dikatakan leluconnya itu adalah kecelakaan sejarah yang membawa kebahagiaan gitu kira-kira. Kenapa demikian? Karena saya ini kan dari S1-nya di bidang teknik, S2, S3-nya di bidang teknik, robotik dan sebagainya. Terus waktu 90 berapa begitu ya, itu ngobrol-ngobrol dengan ada deputi dari sini, deputi Taplai, waktu itu Taplai namanya ya. Ya, sekarang PPNK ya. PPNK. Waktu itu terus berpikir gimana sih caranya kita ingin mengukur ketahanan nasional. Nah, karena saya orang teknik, saya berkontribusi untuk mengembangkan sistem pengukuran ketahanan nasional. Waktu itu Pak Gubernurnya Prof. Muladi mengatakan kalau gitu Prof. Dadan bisa mengajarkan nggak di Lemhanas? Saya katakan rasanya saya nggak berani ngajar di Lemhanas, kan sekolah luar biasa ini. Ya kalau kata orang Prancisnya la crème de la crème gitu ya. Sekolahnya sekolah gitu kira-kira. Jadi saya katakan boleh nggak saya mendapatkan sedikit pelajaran tentang Lemhanas supaya waktu saya mengajar saya sudah menyelami gitu kan. Oh iya, ada di sini kursus singkat namanya. Kursus singkat. Saya karena sudah lama di perguruan tinggi, kursus singkat kan seminggu 2 minggu. Saya nggak berpikir lagi, langsung daftar. Begitu daftar, saya katakan berapa lamanya sih sudah daftar ya? 9 bulan. Ternyata singkatnya di Lemhanas itu 9 bulan waktu zaman Prof. 9 bulan gitu ya, itu yang namanya PPSA waktu itu. Jadi PPSA 16 gitu ya. PPSA 16 itu sekitar tahun 2009. 2009. Jadi dari 2006 saya membangun satu sistem pengukuran ketahanan nasional. 2008-2009 udah hampir selesai, terus saya ikut kursus singkat. Dalam bayangan saya seminggu 2 minggu, ternyata 9 bulan. Tapi begitu saya masuk ke sini, terus kemudian saya ikut pendidikan Lemhanas, akhirnya kok menyenangkan gitu. Akhirnya jatuh cinta lah. Kalau dalam bahasa anak mudanya jatuh cinta terhadap Lemhanas. Jadi dari 2010 Pak Gu begitu Pak Muladi mengatakan terus di sini ya bergabung. Oh ya saya akan coba. Nah bergabunglah. Jadi sampai sekarang udah 2024 dikurangi 2010 udah 14 tahun kira-kira. Ternyata dari awalnya kecelakaan ternyata sampai 18 tahun sampai belasan tahun kemudian masih di sini nih, Prof. Itulah yang saya katakan kecelakaan sejarah yang membawa kebahagiaan, keberkahan kira-kira gitulah ya. Iya, Prof. Nah, Prof berarti sudah ada di Lemhanas dari 2010 dan membangun sistem pengukuran ketahanan nasional nih, Prof. Gimana sih, Prof, pengukuran ketahanan nasional Indonesia sendiri? Mungkin bisa di-share ke sahabat Tanas nih, Prof. Ya, sedikit saja. Jadi sebetulnya kalau kita hari ini berbicara mengenai sumber kekayaan alam, itu kan salah satu dimensi dari kehidupan bernegara atau ketahanan nasional. Kan di Lemhanas sebutnya Gatra. Gatranya itu kan ada 8, dari mulai Gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, terus juga ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Nah, sumber kekayaan alam, geografi, demografi biasanya dikumpulkan dalam satu kelompok yang kita namakan Trigatra atau 3 dimensi. Karena itu merupakan sebuah anugerah, bukan man-made loh. Nah, 3 ini harus dikelola dengan baik melalui apa? Melalui yang 5 Gatra, Pancagatra, yang mulai ideologinya harus bagus, kemudian politiknya dan seterusnya begitu. Kira-kira disitulah kalau akhirnya kita ukur daerah ini, provinsi ini misalnya tingkat ketahanan nasional seperti apa supaya kita bisa memperbaiki. Kalau kata orang tua dulu, kalau kita ingin cakep harus melihat cermin.
supaya bisa melihat. Nah, supaya ketahanan nasional Indonesia itu bagus, kita lihat cerminnya ukuran, kira-kira begitulah. Jadi dari ukuran-ukuran yang dihasilkan itu nanti akan membuat perbaikan-perbaikan lagi, apa sih yang kurang, apakah di Gatra yang mana, gitu yang masih bisa diperbaiki ya, Prof. Nah, Prof, berarti kan sejak 2010 juga Prof Dadan sudah di sini, itu berarti kalau saya tidak salah ingat itu sebelum JGF pertama sudah diadakan ya, Prof? Gini, kalau JGF, Jakarta Geopolitical Forum, jadi gini, saya tuh ikut beberapa sejarah gitu ya. JGF itu, waktu itu gubernurnya adalah Prof Budi Susilo Supanji. Waktu itu kita sedang ke Paris gitu ya, karena sama-sama nih lulusan Perancis nih. Pak Gubernur yang setelah Prof Muladi atau Prof Budi juga lulusan Perancis. Dari Ecole Militer kalau tidak salah. Nah, kita lagi duduk sore-sore begitu sambil ngeliat La Tour Eiffel gitu, Menara Eiffel gitu, terus kita ngomong-ngomong gitu ya. Oh, kalau begitu, ya mungkin kita katakan bahwa lembaga-lembaga seperti Lemhanas mesti memiliki satu ikon gitu ya dalam seminar. Kita cek di dunia nggak ada yang belum ada atau belum ramai mengenai forum geopolitik. Akhirnya kita coba bikin Jakarta Geopolitical Forum. Nah, dari diskusi-diskusi itu mari kita bikinkan. Kenapa? Karena Lemhanas itu merupakan School of Geopolitics. Jadi kita katakan kalau Jakarta Geopolitical Forum, walaupun katakanlah Lemhanasnya dari Jakarta harus pindah entah kemana gitu, tapi tetap ikonnya Jakarta Geopolitical Forum sebagai ini loh forum geopolitiknya yang, dan di situ kita kumpul para akademisi dari seluruh internasional ya. Iya, internasional tingkatnya ya, Prof ya. Betul, dari berbagai negara untuk berbicara. Akhirnya kan kita bicara geopolitik kontemporer. Bahkan Juni yang lalu nih di ulang tahunnya Lemhanas, saya diminta orasi ilmiah, saya lemparkan hal yang baru, bukan geopolitik lagi, bukan geoekonomi lagi, bukan geomaritim lagi, tapi geocybernetic. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam era cyber. Ya, Lemhanas banyak lah kita berbicara menelurkan pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan yang baru, yang bisa disumbangkan terhadap perkembangan keilmuan maupun juga strategi-strategi pelaksanaan kepemerintahan. Kira-kira begitulah. Saya tertarik, Prof, dengan geocybernetic. Itu apa sih, Prof? Apakah sesuatu yang tentang Internet of Things atau apa tuh, Prof? Itu udah beyond supaya saya lebih kelihatan keren kan. Beyond. Udah keren kok, Prof. Jadi kalau kita berbicara kan kita masuk dalam dunia cyber. Ada control system, ada segala macam. Hubungan antar negara tadinya kan didominasi dari masuk geopolitik ya, hubungan internasional itu dari geografi awal-awalnya nih. Habis gitu, kemudian negara-negara itu hubungannya berdasarkan ekonomi, maka ada geoekonomi. Kemudian juga ada lagi mengatakan bahwa negara itu bisa berkuasa, hubungan antar negara, siapa yang menguasai maritim itu adalah yang akan mengelola negara atau menguasai gitu ya di dunia ini sini. Makanya ada geomaritime. Nah, kita berpikir sekarang ini masuk di dalam era cyber, di mana tapi supaya tetap ciri-cirinya ada gitu. Kalau cybernetic itu ilmu control gitu kan. Nah, supaya tetap bahwa ini berkaitan antara hubungan antar negara, maka kemudian kita namakan geocybernetic. Kita sudah masuk di dalam siapa yang menguasai teknologi, siapa yang menguasai dunia cyber, dialah yang akan menguasai dunia. Nah, kira-kira begitulah ya. Ini masih udah beyond IoT, kemudian beyond industri 4.0, mungkin juga robotik. Kebetulan S2, S3 saya dulu 40 tahun yang lalu kali jurusannya robotik gitu ya. Tapi sebenarnya berarti dari puluhan tahun yang lalu juga Profesor sudah memberikan fokus ke dunia robotik, Internet of Things, sampai sekarang bisa mencetuskan lah ya, geocybernetic. Dulu ditawarkan Naomi waktu saya bikin disertasinya mengenai cyber community. Terus katakan itu dunia apa gitu kan? Karena orang belum terbayang, Prof. Jadi alamat perusahaan itu bukan alamat Jalan Tamrin gitu kan, tapi adalah xxx.com gitu kan. Di mana gitu? Ya di udara kita bilangnya. Bahwa value-nya yang bukan fisikalnya, tapi value-nya, network-nya dan sebagainya gitu. Dan sekarang itu sudah terjadi dan menjadi hal yang lumrah kan, Prof. Sekarang saya mengetawakan orang kalau tidak masuk ke dalam dunia itu. Karena nggak bisa, kita tidak bisa menolak kemajuan itu kan, Prof. Tapi apakah geocybernetic ini akan menjadi suatu bahasan lebih lanjut di JGF 2025 atau gimana nih, Prof? Apakah JGF 2025 di tengah
isu efisiensi yang tidak bisa kita elak pasti akan Iya, berdampak. iya. Apakah akan ada atau akan membahas geocybernetik lebih dalam lagi, gimana nih kalau Nah, pandangan jadi Prof? ini kan dilemparkan oleh kita gitu ya, bahkan kita dengan Pak Gubernur sedang menulis buku mengenai geocybernetik gagasannya. Tapi dalam Jakarta Geopolitical Forum nanti kan biasanya topiknya kita pilih mana yang paling aktual yang sedang seperti istilahnya kalau di dalam Lemhanas kan ada isu strategis gitu ya. Isu-isu yang perlu diangkat aktual sesuai dengan kondisi yang ada. Tapi kita juga lemparkan gagasan-gagasan, the new thing gitu ya, sesuatu yang baru gitu kan. Kan Lemhanas tadi itu la crème de la crème, sekolahnya sekolah gitu ya. Harus melemparkan berbagai gagasan baru. Gagasan gitu. baru ya Prof. Betul. Prof Dadan tadi kan menyampaikan bahwa punya background dari teknik dan robotik nih. Nah Prof, untuk latar belakang teknik dan robotik lalu sekarang menjadi tenaga profesional di bidang sumber kekayaan alam di Lemhanas RI. Itu gimana nih Prof? Penyesuaiannya, apakah ada hubungan antara teknik, robotik, dan sumber kekayaan alam? Mungkin ada benang merah yang tidak terlihat oleh orang awam nih Prof, gimana nih Prof? Iya, jadi sebenarnya begini, kalau kita berbicara tadi kan background akademisnya, tapi kemudian masuk ke Lemhanas itu kita akan berbicara masalah strateginya. Oh, strategi. Kemudian kita berbicara secara globalnya, apalagi sekarang kita ini atau saya sudah bukan bertransformasi, bukan bermigrasi gitu ya, tapi mendalami masalah aspek-aspek ketahanan nasional. Jadi berbagai keilmuan dasar dari keteknikan justru kita akan mencoba memasukkannya atau pada bidang-bidang yang tadi. Dan kebetulan saya sebetulnya diminta waktu itu untuk mengembangkan atau katakanlah untuk berkontribusinya di dalam tenaga pengajarnya atau tenaga profesionalnya di bidang sumber daya alam dan ketahanan nasional. Tapi kemudian kalau kita lihat tadi kita berbicara SKA tentu saja yang di Lemhanas itu dari perspektif ketahanan nasionalnya. Bagaimana sumber kekayaan alam ini sendiri bisa menjadi satu pilar dari tadi yang 8 gatra tadi gitu ya. Oke, berarti ilmu dasar teknik, robotik itu menjadi dasar pembuatan strateginya lah ya, Prof. Prof, tapi saya ada satu pertanyaan nih Prof. Dari tadi kan lebih banyak sumber kekayaan alam, SKA. Tapi kalau menarik saat saya masih di bangku sekolah, itu saya biasanya mendengarnya tuh sumber daya alam, SDA. Apa beda sih Prof antara sumber kekayaan alam dan sumber daya alam? Ya, kalau kita lihat kenapa kemudian memakai istilah kita sumber kekayaan alam, supaya memberikan sebuah gambaran bahwa ini loh kekayaan alam kita gitu ya. Kalau kita katakan sumber daya, oke, ini merupakan bagian dari given dari Allah gitu ya, dari Tuhan kita punya. Tapi kalau kita memakai sumber kekayaan alam, itu sudah berbicara bahwa ini kekayaan kita loh gitu. Jadi ada titik tekannya di dalam hal itu. Oh, ada titik tekannya. Memang seberapa besar sih Prof potensi kekayaan alam Indonesia dibanding negara-negara lain mungkin nih Prof? Jadi gini, sebenarnya kan kita kalau kita berbicara selalu ada perdebatan ya. Kita katakan kita kaya gitu. Udah jangan dibilang kaya, karena kalau kaya kita sudah suka tidak aware gitu ya. Nah, tapi kita mengatakan bahwa sejak SD kayaknya kita mengatakan bahwa kita ini merupakan negara yang memiliki. Kita lihat kenapa Belanda mau menjajah Indonesia? Karena mencari kekayaan alam yang dia tidak punya gitu ya. Nah, itu kalau kita lihat dari situ saja, negara-negara luar begitu concern, begitu. Kita kan kayak gadis cantik yang diminati. Kenapa? Karena kita punya sumber kekayaan alam. Tapi kalau kita lihat juga memang kita berkah. Letak kita posisinya strategis di Khatulistiwa. Walaupun sisi lain kita ada di ring of fire istilahnya, ada pegunungan-pegunungan yang bisa bencana dan sebagainya. Tapi biasanya ini barangkali memang sudah begitu ya dari Allah, dari Tuhan ini menciptakan diberikan tempat yang seperti berbahaya, tapi sumber mineralnya banyak gitu ya. Negara-negara yang banyak gunung berapinya itu kaya kan sumber mineralnya. Kemudian kita di ekuator ya, di Khatulistiwa, itu kita kaya dengan hutannya itu sendiri sampai dinyatakan adalah hutan tropis gitu ya. Hutannya itu kan sumber kekayaan alam juga. Jadi kita ini duduk di atas daratan yang memiliki sumber kekayaan alam mineral, non mineral dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat itulah gitu sebagai modal awal kita membangun negara, kita punya sumber kekayaan alam yang bagus gitu ya. Nah, berarti kan sumber kekayaan alam ini kan menjadi modal awal kita nih, Prof. Betul. Tapi sebagaimana tadi Prof sampaikan bahwa Indonesia tuh seperti gadis cantik di Khatulistiwa sampai dijajah dari negara lain. Berarti sebenarnya berkah ini tidak hanya membawa keuntungan untuk
Indonesia sendiri, tapi jadi tantangan nih Prof. Apa sih tantangan utama dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk Indonesia sendiri nih Prof? Nah, pertama sebenarnya dari perspektif ketahanan nasional, jadi kan kita bicara di Lemhanas sumber kekayaan alam dari perspektif ketahanan nasional. Ya. Dari perspektif ketahanan nasional, kita katakan bahwa sumber kekayaan alam ini ada 3 fungsi. Ya. Pertama adalah sebagai sumber konsumsi. Kedua, sebagai sumber komoditi. Ketiga, harus menjadi penyangga kelestarian lingkungan hidup. Jadi kalau kita bisa melakukan fungsi ini, kita lihat konsumsi. Seharusnya kalau kita berbicara dari keanekaragaman hayati dan sebagainya, itu kita nggak habis-habisnya deh untuk konsumsi. Ya, jadi sumber betul. kekayaan alam ini bagaimana diarahkan konsumsi. Jangan sampai sekarang ini justru kita katakanlah menciptakan makanan-makanan yang bahan bakunya justru dari luar. Luar kita banyak gitu ya. Yang gampang kasar-kasarnya adalah harusnya makanan utama kita adalah makanan yang dapat ditanam di kita misalnya kan. Setuju. Nah sekarang kan kita tergantung gandum gitu. Padahal gandum di kita nggak bagus gitu, ada di luar. Oke, itu sedikit. Kemudian kan kalau kita sudah memenuhi apa yang kita butuhkan untuk makan, untuk konsumsi ya, nah, konsumsi. kita mulai berbicara kan kita ingin mendapatkan beberapa hal keuntungan yang lain, nilai-nilai yang lain. Nah itu sebagai komoditi. Jadi yang tadi konsumsi itu tidak hanya konsumsi dalam makanan, energi dan macam-macam gitu ya. Yang komoditi adalah untuk menambah, kan kita ingin membangun. Kita tidak cukup hanya mengkonsumsi, memakai dan sebagainya, tapi kita membangun. Nah itu sebagai komoditi. Nah kemudian yang ketiga, ingat loh, prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability. Bahwa sumber kekayaan alam ini, atau katakanlah alam, itu ada konsep yang namanya ecosystem services. Ecosystem services. Kita selalu menganggap bahwa alam ini memang dibuat untuk menyenangkan manusia gitu, sehingga kita boleh ngambil suka-sukanya gitu. Nggak gitu. Ecosystem services dia punya keterbatasan yang harus kita lestarikan. Oleh karena itu ada konsep bahwa kita akan menguatkan ketahanan nasional di Gatra SKA, kalaupun kita mampu memungsikan yang ketiga, yaitu sebagai penyangga kelestarian lingkungan hidup gitu ya. Nah ini tiga ini rampaknya merupakan salah satu konsep yang kita lemparkan juga dari Lemhanas gitu ya, bahwa harus berfungsi sebagai konsumsi, sebagai komoditi dan sebagai penyangga lingkungan, itu sumber kekayaan alam. Saya tertarik nih Prof dengan SKA berfungsi sebagai penyangga kelestarian hidup. Nah, kalau dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang sering terjadi sekarang adalah fenomena eksploitasi sumber daya. Itu gimana sih Prof mengatasinya? Mungkin ada pihak-pihak yang berperan penting dalam mencegah eksploitasi, atau ternyata eksploitasi bukan tentang hal yang buruk, atau gimana nih Prof? Iya, jadi kalau kita lihat pertama, kalau kita lihat bahan dasarnya lah, kalau kita bahan dasar, kita punya hutan besar. Ya, setuju. Hutan yang besar itu teori sederhana lah sebagai paru-paru dunia. Nah, kemudian kita di samping itu, di samping hutan yang besar, hutan tropis yang besar, itu kita punya yang namanya sebenarnya adalah blue carbon gitu ya. Blue carbon itu sendiri memiliki sekitar 3,3 juta ekosistem mangrove. Kan kita kan negara kepulauan nih. Jadi memang kita nih bagus sekali gitu di ekuator, kepulauan, kemudian pegunungan dan macam-macam lengkap lah. Dan kemudian juga kita memiliki sekitar 293.000 hektar padang lamun. Padang lamun itu yang di laut gitu ya. Dan kemudian juga kita memiliki 52% ekosistem terumbu karang. Tiga itu sebenarnya itu yang bisa bukan mengemisi karbon, tapi dia mensekrustasi, dia bisa menyerap karbon. Maka negara kita, kan sekarang rame nih climate change nih. Kenapa climate change? Karena kita mengeksploitasi yang tadi ekosistem services itu suka-suka kita. Akibatnya menghasilkan karbon yang besar, gas kaca. Akibatnya suhu dunia, suhu bumi itu naik. Waktu itu di Paris Agreement, saya bukan ahli dari environmental atau suhu atau climate change, tapi waktu itu saya kebetulan lagi di Paris gitu ya, kampung saya kedua. Lagi rame nih ada Paris Agreement, terus ada ahli-ahli lingkungan teman saya ikutlah di sana. Mereka bernegosiasi. Dunia ini tidak boleh suhunya naik sampai 0,5 derajat. 1 derajat, udah gimana nih kalau 1 derajat aja? Jangan lebih 1,5. Wah gitu, apalagi kalau 2. Terus saya katakan kenapa sih para ahli lingkungan itu concern betul dengan adanya, tidak boleh adanya kenaikan suhu.
Terus simpel begini, dibilangin, Dan, suhu Anda berapa sekarang? 36. Gimana rasanya? Oh, nyaman sekali. Coba naik 37 katanya. Ya, agak pusing sedikit. Coba naik 38 katanya. Ya, saya udah kolaps deh, saya udah panas. Nah, dunia akan begitu katanya. 2 derajat naik, kesetimbangan akan terganggu. Kesetimbangan terganggu akibat eksploitasi kita. Kita butuh untuk konsumsi, oke. Kita harus juga mengatur. Kita butuh untuk komoditi, iya, harus diatur juga gitu kan. Sehingga ada 3 tadi, lingkungan juga harus diperhatikan. Kenapa? Konsumsi dan kemudian juga tadi komoditi itu akan balance dan bagus kalau kita menerapkan prinsip-prinsip dari keberlanjutan atau sustainability. Kira-kira gitu kaitannya, makanya kita di Lemhanas mengatakan bahwa sumber kekayaan alam ini boleh untuk konsumsi dong, boleh untuk komoditi, boleh, tapi jangan lupa ada hak generasi mendatang di depan. Kalau kita sekarang mengeksploitasi suka-sukanya, tidak melakukan konservasi, tidak melakukan istilahnya peningkatan nilai tambah, nah maka kemudian kita akan dihukum. Dulu saya pernah sama dulu barangkali ya, kalau orang tua ini saya udah senior gitu ya. Siap, Prof. Selalu bicaranya zaman dulu. Dulu ada seorang seniman yang luar biasa, Rendra. Kita diskusi mengenai lingkungan dengan Rendra. Dibilang begini aja, Dan. Jangan coba-coba. Kamu ini merusak alam. Nanti alam akan menamparmu. Nah, kira-kira jadi bencana alam itu sebenarnya adalah akibat kita melakukan sesuatu tanpa memperhatikan kekuatan lingkungan. Setuju. Berarti memang concern terhadap ekosistem, lingkungan, perubahan bumi ini tuh sudah hadir dari banyak negara, makanya tercetus di Paris Agreement ya, Prof. Ya. Berarti memang kita pun harus berinovasi, mungkin memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi yang sekarang sangat cepat dalam industri sumber daya alam nih, Prof. Mungkin Prof. Nah, ini menarik nih. Jadi kan gini ya. Ini yang sekarang ini dalam program populernya adalah hilirisasi. Hilirisasi itu apa? Hilirisasi itu adalah memperpanjang nilai tambah. Jadi gini, kalau komoditi ya, saya misalnya membutuhkan uang nih, bicara uang dulu deh untuk membangun negara. Ini kan lagi efisiensi dan macam-macam. Saya katakan nih karena kita tidak mampu aja mengelola sumber kekayaan alam, mendapatkan uang yang dalam pengertian alirannya balance gitu ya. Nah kalau kita membutuhkan uang, kita pikir oke. Kalau saya membutuhkan uang katakanlah 1.000. Oh 1.000 itu sebanding dengan 100 ton kayu misalnya. Artinya saya tebang nih kayu 100 ton. Saya dapat 1.000. Udah cuma itu. Akibatnya hutannya kita potong 100 ton itu sendiri. Jadi kemudian kesetimbangan terganggu. Oke, kalau kita tetap aja 1.000. Bagaimana kalau kita potongnya cuma 10 pohon? Tapi 10 pohon kita proses menjadi kayu yang bagus, menjadi mebel, menjadi end product. Dapat juga 1.000, tapi kayunya cuma 10. Kalau tadi dapat 1.000, kayunya 100 gitu kan. Hilanglah 90 kayu kita. Itu analogi yang paling sederhana. Jadi hilirisasi itu adalah untuk meningkatkan nilai tambah dari produk yang kita dapatkan, atau juga kita mengendalikan pengambilan produk. Nah, di dalam sumber kekayaan alam di dunia ada istilahnya natural resources curse, kutukan sumber kekayaan alam. Jadi negara yang punya sumber alam yang banyak itu dihadapkan kedua, terkutuk atau kemudian akan melesat maju gitu ya. Kenapa terkutuk? Kan simple. Waktu itu saya datang ke Palu gitu ya. Palu itu terkenal akan rotannya. Terus saya tanya, Bapak dapat rotan dari mana? Waduh Pak, sekarang jauh katanya. Harus masuk ke hutan lagi. Kan rotan itu kan akar-akar liar gitu ya. Saya bilang, kenapa Pak makin jauh? Habis yang dekat-dekat sudah habis katanya kan. Loh, emang Bapak tidak menumbuhkan atau tidak menanam rotan? Oh tidak, saya ngambil dari liar. Ya iyalah, makin lama kan makin ke dalam. Iya, makin lama makin berkurang. Makin ke dalam, makin berkurang. Tapi kalau coba dibudidayakan misalnya kan, nah semacam itu, banyaklah itu contohnya. Kemudian juga kalau tidak, karena kita dulu gini, saya sekali canda sama teman-teman di ITB, lulusan ITB yang teknik perminyakan. Saya bilangin kalian teknik perminyakan itu tidak pakai ilmunya. Kenapa tidak pakai ilmunya? Tahun 70-an itu kita kena windfall, menang sekali dapat dari oil ya, pendapatan dari oil. Kenapa?
Saya katakan kalian cuma ngebolongin tanah aja, Iya. bor hancur, Iya. ambil jual. Iya. Tapi coba kalau misalnya bor pelan-pelan, ambil sedikit, diolah, dijual yang sudah bagus, Iya, kan berarti harganya nilai lebih tambahnya tinggi. harga lebih tinggi ya. Itulah Prof. hilirisasi. Akibatnya kita gemar cuma mengambil satu langkah, maka sumber kekayaan habis, pendapatan tidak bertambah, alam berubah. Iya betul. Nah, kira-kira kayak begitulah. Alam itunya. berubah bisa jadi alam jadi menampar. Itu Alam kali menampar lagi ya, kita. Prof. Kalau kata W.S. Rendra dulu, alam akan menampar kalian. Kira-kira. Prof, bicara pengalaman Prof tadi, Iya. menarik nih hadir di Paris Agreement, terus sampai ke Palu, dan ternyata hal sesederhana rotan saja itu berdampak nih kan Prof, Iya. berarti ke komoditi, Betul. konsumsi gitu, dan gimana kita menjaganya. Nah, Prof, mungkin ada cerita menarik lagi nih Prof, seputar perjalanan Prof Dadan meneliti sumber kekayaan alam di Indonesia nih. Mungkin Ya. bisa di-share nih Prof. Oke, yang terakhir ini bersama teman-teman dari Hanas, Kedeputian Pengkajian, Ya. kita justru mengidentifikasi yang tadi itu adalah blue carbon. Blue carbon. Artinya begini, kan kita selalu berbicara, yang bisa menyejukkan dunia itu hutan. Ya. Ternyata di laut itu ada mangrove, Ya. ada kemudian padang lamun, kemudian juga ada terumbu karang. Ternyata kita ke daerah-daerah masih banyak potensi itu, tapi juga ada yang katakanlah dipelihara, ada yang tidak begitu kan. Kenapa? Saya ingin membuat real estate. Kalau gitu ada daerah mangrove. Udah deh mangrove-nya kita babat aja, alih fungsi gitu kan. Nah, setelah kita lihat kan ternyata bahwa mangrove kita dan segala macam, kan ada negara nih yang saya selalu mengatakan ini ada permainan antara setan dan malaikat. Maksudnya gini, di Eropa ini yang tidak punya mangrove, dia dapat batu bara, dia bakar batu bara, dia kotori dunia. Indonesia ada yang ngebersihinnya. Kita bilangin, lu jangan ngotorin terus dunia dong. Terus kita yang nyapu, bayar dong kita. Itulah yang namanya carbon trading. Jadi kalau itu kita kelola bahwa ada negara yang mungkin tidak bisa menghindarkan, dia harus ngotorin dunia. Tapi ada lagi negara yang bisa membersihkan dunia. Balance dong sama kita. Dan sama-sama gitu. Diuntungkan dong berarti. Sama-sama diuntungkan. Kita kan selalu dituduh, misalnya, sawit Anda mengotori udara. Yang ngebersihin udara kita. Nah, jadi perlu ada peta blue carbon. Misalnya kita katakanlah yang namanya, kita punya mangrove di mana aja. Kalau perlu sekarang ini ada gerakan-gerakan. Di Bali pun kan ada gerakan-gerakan penanaman mangrove. Kemarin kita ke Bali, ke Sulawesi dan segala macam. Ternyata, dan kita integrasikan gini, ada daerah menyatakan, iya kalau saya melihara mangrove, tidak bikin real estate, saya nggak punya pendapatan. Bikinlah program yang terintegrasi mangrove dan pariwisata. Betul. Nah, jadi kita dapat uangnya, alamnya tetap terjaga. Iya betul. Mungkin sekarang kan orang-orang suka tertarik hal-hal yang wisata alamnya, menanam mangrove atau pergi kemana trekking, itu kan menarik ya Prof. Nah, jadi gimana kita mengelola itu yang namanya sustainability itu ya. Artinya kita membangun, kita mendapatkan sesuatu tanpa merusak alam atau kita ikut-ikut melestarikan. Saya gampangnya begini Naomi ya. Gimana Prof? Misalnya gini, kalau kita lihat ada yang namanya ikan Nemo. Kita ambil, kita jual $100 nih, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita biarkan di situ, tapi lautannya bersih, kita undang orang melihat. Sekali melihat bayar $20. 5 orang udah $100 kan? Betul. Ikan Nemo-nya masih tetap ada, tanpa harus mengambil. Ikan Nemo tetap ada di sana, tapi ternyata pendapatan juga tetap masuk gitu ya Prof. Jadi win-win solution lah ya Prof. Nah Prof, terakhir nih Prof, apa sih harapan Prof Dadan terkait pengelolaan SKA di Indonesia, atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke sahabat Tanas nih Prof. Kami ini yang masih muda bisa apa sih Prof? Jadi gini, yang tadi kita katakan sumber kekayaan alam kita ini banyak, tapi kalau kita tidak kelola dengan baik maka kita akan kena kutukan sumber kekayaan alam. Karena kita cuma gemar ngambil dan menjual tanpa memeliharanya. Nah, sebenarnya di dalam ketahanan nasional itu ada prinsipnya kemandirian dan kedaulatan. Bahwa sumber kekayaan alam ini harus kita kelola gitu ya. Kita manfaatkan sebagai konsumsi, sebagai komoditi, tapi cara mengelolanya bukan kan gini, di dalam dunia itu misalnya ada food security, ingat Naomi ya? Food security itu availability, accessibility, dan kemudian juga kemudahan ambil, kemudahan keberadaan gitu ya, availability. Nah, kita tambahkan
harus ada kedaulatan dan kemandirian. Kedaulatan itu gini, kan banyak negara yang tertarik nih sama sumber kekayaan alam kita. Nah, dibilangin boleh aja kita kerjasama, kemandirian itu bukan kesendirian, tetapi kita punya kedaulatan. Kitalah yang mengatur. Jangan kemudian karena tadi itu for the sake of money gitu ya, kita undang investor, mereka akan ambil suka-sukanya. Kita tidak berdaulat lagi. Tapi kalau kita berdaulat, ambil ini, kita kerjasama, manfaatkan ini. Jadi yang ke depan ini kepada sahabat Tanas yang muda-muda, sumber kekayaan alam ini kita harus kelola dengan baik sebagai sumber konsumsi, sebagai komoditi, tapi jangan lupa juga sebagai penyangga kelestarian alam. Dan kelolalah ini secara berdaulat dan mandiri, tidak hanya ketersediaan gitu ya, tapi harus terintegrasi ini. Itu kalau ada seperti itu saja, waduh luar biasa kita ini sendiri. Kita mungkin sudah lebih maju dari sekarang. Tapi kita ini senang. Misalnya dulu kita kena kutukan minyak namanya, karena kita gemar mengelubangin dan dapat. Habis gitu kita kena kutukan hutan. Kita gemarnya motong tanpa menanam gitu kan. Jangan sampai nanti kita kena kutukan laut gitu kan. Kita senangnya ngotorin laut gitu. Ngotorin gitu ya. Ya, Prof, gitu. saya sangat setuju bahwa kemandirian bukan sendirian, tapi kedaulatan. Betul. Nah, terima kasih banyak atas apa yang sudah disampaikan, yang sudah di-share ke sahabat Tanas, Prof Dadan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya, Prof Dadan. Ini global idea aja ya. Siap, Prof. Semoga kita ada kesempatan lain untuk berdiskusi lagi, berbincang lagi, Prof Dadan. Sahabat Tanas, kita sudah banyak belajar hari ini tentang potensi, tantangan, hingga solusi dalam pengelolaan sumber daya alam. Bahwa Indonesia kita telah melihat sumber daya alamnya sungguh kaya, tapi bisa menjadi berkah atau menjadi kutukan. Tanpa pengelolaan yang baik, sumber daya alam Indonesia bisa menjadi kutukan. Tapi sebagai bangsa yang besar, Indonesia tidak bisa tinggal diam, tidak bisa tutup mata. Jadi terima kasih kepada Prof Dadan yang sudah membuka mata kita hari ini, membuka pengetahuan kita dari insight dan pengalaman Prof Dadan yang telah dibagikan. Semoga diskusi ini semakin membuka wawasan kita semua dalam memahami pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Bagi sahabat Tanas yang ingin terus mengikuti pembahasan menarik lainnya, tetap dengarkan podcast Lemhanas. Sampai berjumpa di episode selanjutnya ya. Terima kasih.